Masih tentang Rismon Sianipar, sang pakar gadungan yang selama ini getol bersama komplotannya, yaitu Roy Suryo, Dr. Dipa, Egy Sujana, dan orang-orang TPUA yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Ternyata ijazahnya sekarang terbongkar. Rismon ijazahnya palsu. Ini namanya maling teriak maling. Mari kita lihat videonya ya tentang hal ini. Rismon Sianipar selama ini getol menyerang Presiden Jokowi soal ijazah tampil bak pakar akademik. Tapi apa jadinya kalau ternyata justru dia sendiri yang ijazahnya mencurigakan? Dalam video ini kami bongkar habis skandal akademik yang melibatkan manipulasi dokumen, klaim kampus luar negeri yang ternyata fiktif, sampai plagiarisme terhadap dokumen milik orang lain. Yamaguchi University bahkan secara resmi menolak klaim Rismon. Forensik digital menunjukkan typo, struktur aneh, dan bahkan nomor identitas yang janggal. Ini bukan hanya soal satu orang, tapi jaringan penyebar hoax politik yang terstruktur. Tonton sampai habis. Jangan tertipu gelar palsu. Jangan pelihara kebohongan bersertifikat PDF. Di negeri ini, semakin keras seseorang menuduh, semakin besar kemungkinan dia sedang menutupi aibnya sendiri. Sudah beberapa tahun belakangan, kita disuguhi atraksi murahan dari seorang bernama Rismon Sianipar, yang mengaku sebagai pakar forensik digital, pejuang kebenaran, dan pembongkar ijazah palsu Presiden Jokowi. Tapi rupanya, Bung Rismon ini lupa satu hal penting, kaca spion. Iya, karena saat orang lain lagi fokus memeriksa arah ke depan, dia malah sibuk nuding ke belakang. Dan sekarang setelah ditelusuri balik, justru yang kelihatan mencurigakan bukan ijazah Jokowi, tapi dia sendiri. Ironi yang sungguh mahal. Mari kita buka kronologinya. Setelah debat soal tudingan ijazah palsu Jokowi viral, sejumlah rekan dari komunitas digital forensik and infosec (DFIS) yang memang ahli di bidangnya, lulusan Universitas Bonafide dari Jepang dan luar negeri, ikut nimbrung. Tapi bukan untuk membela Jokowi. Mereka cuma penasaran, siapa sih Rismon ini? Kok gaya bicaranya seperti tahu segalanya? Gelarnya segambreng, tapi logikanya keropos. Investigasi pun dimulai. Tim DFIS melacak riwayat akademik Rismon yang katanya lulusan Yamaguchi University, Jepang. Langkah pertama, verifikasi langsung ke universitas tersebut. Surat resmi dikirimkan. Dan setelah menunggu cukup lama karena bertepatan dengan masa libur Golden Week di Jepang, jawabannya datang dan memalukan. Pihak Yamaguchi University menyatakan dengan jelas dan tertulis bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismon Sianipar. Gemetar? Belum selesai. Tim kemudian membedah dokumen ijazah yang diklaim Rismon. Hasilnya kacau balau. Terlalu banyak tipe yang tidak mungkin ada di dokumen resmi kampus Jepang. Format dan susunan elemen administrasi juga tidak sesuai standar akademik Jepang. Bahkan struktur metadatanya menunjukkan jejak rekayasa digital. Artinya file ijazah itu kemungkinan besar hasil editan. Murahan pula. Tapi drama belum habis. Rismon sempat pamer seolah-olah dia melakukan investigasi langsung ke UGM, membuka skripsi Jokowi, dan mengambil dokumentasi sendiri. Video dan fotonya disebar luas, seakan itu hasil kerja lapangan pribadi. Padahal setelah ditelusuri, dokumentasi tersebut adalah milik Joshua Sinambela, salah satu warga biasa yang sempat membantu membuka akses ke perpustakaan UGM. Yang bikin miris, dokumentasi milik Joshua diklaim sepihak oleh Rismon tanpa izin, dipelintir, dimanipulasi, seolah dia yang turun tangan. Ini bukan hanya tidak etis, ini pembohongan publik. Jadi sekarang publik harus bertanya balik. Siapa sebenarnya yang sedang berbohong? Siapa yang pakai ijazah palsu? Siapa yang membangun narasi fitnah demi mengejar sorotan? Ternyata yang selama ini tampil sebagai pembongkar kebenaran malah menyimpan gelar yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Nah halo, kalau begini bagaimana menurut kalian semuanya? Jadi selama ini sangat getol bersama komplotannya menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, bukan semata-mata mencari kebenaran. Karena komplotan ini punya tujuan tertentu,
yang intinya hanya ingin membuat gaduh ataupun ingin mempermalukan Pak Jokowi. Tetapi sekarang semuanya sudah mulai terbongkar. Pak Jokowi sudah melaporkan ke pihak aparat berwenang. Dan kelihatannya komplotan mereka sudah mulai ketar-ketir. Bahkan saya lihat mereka sudah mulai gelagapan. Dan si Rismond kemarin datang ke Rizik Syihab, sampai di dalam videonya itu berpegangan tangan, mungkin ketakutan karena membayangkan bagaimana nanti masuk di dalam penjara. Saya juga pernah melihat si Egy Sujana membeberkan bagaimana susahnya, bagaimana beratnya kalau orang di penjara itu. Dan ruangannya hanya ukuran 1x3, begitu kata Egy Sujana. Nah, kalau semuanya itu terjadi pada orang-orang yang selama ini getol memfitnah Pak Jokowi, yaitu hasil daripada perbuatan kalian. Jangan nanti memutarbalikkan fakta, mengatakan dikriminalisasi. Jadi Anda harus sadar itu, apapun yang kita perbuat, itulah yang bakal kita petik hasilnya. Jangan selalu memutarbalikkan fakta, karena memang selama ini Anda semuanya pintar memfitnah, pintar memutarbalikkan fakta dan memelintir sesuatu hal yang sebenarnya. Jadi sekarang ini sudah mulai terkuak, ternyata yang koar-koar menuduh ijazah orang lain palsu, ternyata ijazahnya sendiri palsu. Nah, kalau ingin mengetahui ijazah seseorang itu asli atau palsu, ya cukup datang ke tempat di mana pihak kampusnya yang mengeluarkan ijazah tersebut. Dan seperti di dalam pemberitaan video tadi, untuk mengetahui bahwa ijazah Rismond itu palsu atau asli, kan cukup menanyakan ke tempat kuliahnya yang di Jepang itu, dan pihak di kampusnya telah memberikan keterangan bahwa tidak ada itu ijazah si Rismond tersebut. Nah, kalau Pak Jokowi kan sudah jelas-jelas kalau pihak UGM telah menjelaskan dengan gamblang, ada videonya dijelaskan oleh Warek ya, wakil rektor, kalau Pak Jokowi itu betul mahasiswa UGM dan lulus tahun 85. Tapi mereka masih getol memfitnah, memutarbalikkan fakta, mencari-cari celah untuk tetap memojokkan Pak Jokowi. Jadi kalau Anda nanti dibui, jangan bilang dikriminalisasi.